Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini Kamis 11 Juli 2024, kita masuk edisi ke-198 dan kita ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita, saya selalu ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Dan saya kasih pendahuluan dulu Ded ya. Kita agak bergeser sedikit ya. Kita ulas berita malam hari ini tentang dugaan korupsi batubara di Sumatera Selatan ya. Karena kebetulan berita ini running kita buat ya. Dan penyidikan untuk kasus ini sudah berjalan cukup lama ya, di Kejati Sumsel ya. Dan kebetulan juga hari ini kita minta komentar Deputi Kamaki Bapak Ferry Kurniawan tentang dugaan korupsi batubara ini ya. Tapi kita tanya dulu tentang input terkini atau keterangan terkini dari Kejati Sumsel untuk dugaan korupsi batubara ini. Silakan Dedi. Ya Kak, keterangan Kejati Sumsel melalui Kasih Penerangan dan Hukum atau Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH yang hari ini mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi aktivitas tambang batubara, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel hingga kini masih terus melakukan proses penyidikan nggak ya? Dikatakannya pada hari ini memang belum ada agenda saksi yang diperiksa lagi, namun sebelumnya sudah ada sejumlah saksi yang telah diperiksa. Dan ke depan dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel akan mengagendakan lagi pemanggilan terhadap para saksi tersebut Kak. Oke ya, dan kita untuk para saksi yang diperiksa ini ya selalu membuat beritanya Ded ya. Baik di Suara Nusantara, edisi cetak dan koran sn.com ya. Dan beberapa kali saya sebagai pemimpin redaksi itu dihubungi beberapa narasumber dan pengambil kebijakan ya untuk menanyakan langsung tentang perkembangan terkini dari dugaan korupsi batubara di Sumsel ini ya. Dan beritanya juga mendapat apresiasi tinggi intinya Ded ya. Dan hari ini kita sudah menerbitkan berita ya di online ya siang tadi Ded ya tentang komentar dari Deputi Kamaki Bapak Ferry Kurniawan untuk dugaan korupsi ini. Apa keterangan dari Kak Ferry Ded? Silakan. Ya Kak, Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Kamaki Sumsel Ferry Kurniawan ya memberikan komentarnya terkait dugaan kasus korupsi aktivitas tambang batubara yang kini sedang dilakukan penyidikan di Kejati Sumsel. Dikatakan Ferry bahwa Kejati Sumsel diharapkan dapat mengusut dan mendalami terkait perizinan ya. Di mana pertama ini terkait izin ini dikatakan Ferry Kurniawan diduga berkaitan juga dengan reklamasi Kak. Reklamasi yang mana reklamasi ini juga harus didalami penyidikannya oleh Kejati Sumsel. Bahwa dikatakan Ferry Kurniawan hingga saat ini Kejati Sumsel memeriksa sejumlah saksi harus mengarah ke arah soal reklamasi dan izinnya Kak. Oke ya, dan soal reklamasi ini juga sudah kita terbitkan ya beritanya ya, khusus Ded ya, komentar dari Direktur Kamaki. Ded ya, dan kita harapkan Kejati Sumsel mendalami ya dugaan mungkin khusus reklamasi ini ya. Selain reklamasi apa? Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Kamaki Sumsel juga memberikan komentar Kak Ferry ya ini soal luas wilayah eksplorasi Kak ya. Dikatakan Ferry bahwa luas wilayah eksplorasi ini diduga ada perusahaan yang melakukan eksplorasi di lebih luas dari izin yang diberikan dari Pemda maksudnya Kak. Oke, dan ini mungkin soal kontrol ya dari pemerintah daerah setempat ya. Mungkin intinya begini ya penonton SN, mungkin berapa hektar yang diberikan izin, kemudian di lapangan itu luas eksplorasinya mungkin diduga ada yang lebih luas ya. Dan ini mungkin masuk wilayah penyidikan ya. Sudah ditanyakan dengan Kampenkum tentang luas eksplorasi ini, Dedi? Terkait hal tersebut Kasih Penkum tidak mau berkomentar karena masih masuk dalam proses masuk dalam tahap perkara penyidikan Kak ya. Namun sebelumnya kan kita sudah mencoba mengkonfirmasi kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH Kak ya. Di mana terkait hal tersebut dikatakan Umar Yadi sejauh ini masih dalam proses penyidikan dan pendalaman penyidikan Kak. Oke ya, sebagai informasi bahwa cadangan batubara di Sumsel ini cukup luas ya. Dan itu berada di daerah Tanjung Enim, Muara Enim dan masuk juga wilayah Lahat ya. Dan kita ketahui bahwa ketiga daerah tersebut memang begitu banyak ya cadangan batubara dan sedang dilakukan eksplorasi. Oke, penonton Lisa SN, kita lanjut ulas berita lagi ya, tentang materi penyidikan ya.
sebenarnya redaksi SN termasuk di dalamnya lensa SN itu pernah dihubungi beberapa pihak bahwa yang masuk wilayah penyidikan atau materi penyidikan itu tentang luas wilayah eksplorasi ya. Tapi tentang hal ini Dedi pernah beberapa kali nanya dengan pihak Kejati dengan Kapenkum dan Aspitsus apa Dan? Silakan. Ya, dengan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH belum bisa memberikan komentar karena sudah masuk ke ranah penyidikan ya. Namun saat kita konfirmasi dengan asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel yang kala itu kita temui di Kejati Sumsel usai melakukan press release menegaskan bahwa terkait hal tersebut intinya masih dalam proses penyidikan dan pendalaman penyidikan itu maksudnya. Oke tapi kalau memang benar tentang luas wilayah eksplorasi ini kan katakanlah ada banyak kerugian negara Jadi intinya bahwa lahan luas yang diberikan berapa, tapi kenyataan di lapangan itu mungkin lebih luas, mungkin lebih kecil Dan di sinilah kontrol pemerintah dan mungkin aparat penegak hukum kita perlukan untuk penegakan supremasi biar tidak ada kerugian negara Dan tentang materi penyidikan sudah beberapa kali ditanyakan juga apakah soal pajak belum terbuka juga terbuka juga dan kita masih menunggu tabir tentang materi pemeriksaan tentang dugaan korupsi batubara ini Tapi tentang khusus pajak Dedi juga pernah menanyakan sama termasuk juga pajak dan juga termasuk reklamasi di mana Aspitsus Kejati Sumsel Umar-Yadi kala itu menegaskan bahwa masih proses penyidikan gitu jawabannya. Masih proses penyidikan tapi khusus untuk pajak dan materi penyidikan lainnya ada komentar Kamaki apa komentar Kamaki? Silakan Dedi. Kamaki Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Kamaki Sumsel Ferry Kurniawan mengatakan bahwa memang pihaknya menilai bahwa dalam perkara dugaan kasus korupsi aktivitas tambang batubara ini diduga ada soal reklamasinya, soal pajaknya, di mana pajaknya ini diduga dikatakan Perry diduga ada permainan di mana dugaan permainan ini dikatakan Perry produksi batu bara yang besar, namun dilaporkan untuk pajaknya produksinya kecil jadi ada dugaan permainan terkait setoran pajaknya itu. Jadi masih cukup banyak materi pemeriksaannya kalau memang benar yang dikatakan oleh Deputi Kamaki ini dan kita harapkan kita memberikan semangat kepada Kejati Sumsel untuk menuntaskan dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Menonton Desa SN, kita lanjut ulas berita lagi Dan cadangan batubara di Indonesia ini memang terbanyak di Sumatera Selatan Dan mungkin karena banyak batubara di Sumatera Selatan begitu banyak problem Kalau dulu pada saat batubara dieksplorasi dan ada izin produksi dikeluarkan itu ada masalah angkutan dulu angkutan batubara yang membuat kemacetan berjam-jam kita masih ingat waktu itu dan pada saat itu banyak keluhan dari masyarakat luas dan tentang kemacetan berjam-jam dari batubara kala itu saya sebagai pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com itu pernah melaporkan atau mengadukan keluhan masyarakat itu kepada Presiden Jokowi benar Karena kebetulan waktu itu saya sebagai Pimret pernah bertemu dan makan malam bersama Presiden Jokowi bersama Pimret lainnya di Kota Palembang Dan pada saat itu saya menyampaikan tentang kemacetan berjam-jam truk batubara tersebut Dan pada saat itu Presiden Jokowi masih ingat begitu merespon dan mendengarkan apa yang dikeluhkan tersebut dan dia waktu itu menyerahkan bahwa perizinan itu ada di daerah. Dan kita balik lagi tentang saksi yang sudah diperiksa Kejati Sumsel terkait dugaan korupsi batubara ini. Silakan Dedi. Terkait pemeriksaan sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi aktivitas tambang batubara ini sudah ditegaskan oleh Kasih Penerangan dan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH di mana dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH bahwa dalam proses penyidikannya ada sejumlah saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus di Kejati Sumsel. Bahkan dalam setiap pemeriksaan saksi Koran Suara Nusantara dan koran sn.com terus mengupdate pemberitaannya di mana dalam pemberitaan yang sumber beritanya dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH bahwa para saksi tersebut diantaranya sejumlah pihak baik dari
pejabat dan mantan pejabat dari dinas terkait di lingkungan Kabupaten Lahat ya, Pemkab Lahat. Kemudian ada juga saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel. Selanjutnya ada juga saksi dari sejumlah perusahaan swasta yang bergerak di bidang batubara, Kak. Oke ya, sudah begitu banyak saksi yang diperiksa ya terkait dugaan korupsi batubara ini ya. Mungkin Dedi pernah mewawancari salah satu saksi, mungkin dapat? Sejauh ini tidak, Kak, karena update penyidikannya yang kita dapatkan dari Kejati Sumsel biasanya sore, Kak ya. Kadang kita menunggu di Kejati Sumsel, kita tidak mengetahui siapa yang saksi yang hari itu diperiksa. Namun setelah saksi itu pulang, sore harinya baru diberikan data dari Kasipenkum Kejati Sumsel dan diwawancari Kasipenkum gitu, kan. Kita masih berterima kasih lah ya kepada Kasipenkum masih memberikan informasi tentang saksi yang diperiksa ya. Tapi alangkah baiknya kalau Kejati memberikan nama-nama lebih awal ya. Jadi pihak PS termasuk Suara Nusantara bisa mewawancari saksi yang diperiksa ya. Itu harapan kami dari Suara Nusantara kepada Kejati Sumsel. Lanjut kita Dednya, soal izin kali ini ya. Direktur Kamaki itu berkomentar soal izin yang dikeluarkan Pemda setempat ya. Silakan Dedi. Ya, Kak, Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Kamaki Sumsel Ferry Kurniawan mengatakan jika terkait izin tambang batubara ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, Kak ya. Di mana dikatakan Ferry pihaknya menduga ada terkait izin yang diberikan saat penambangan atau eksplorasi lebih luas dari izin yang diberikan, maksudnya, Kak ya. Hal tersebut dikatakan Ferry memang ada dugaan kurang kontrol pengecekan ke lokasi yang dilakukan oleh pihak Pemda usai memberikan izin tersebut, maksudnya, Kak ya. Dari itulah Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki Sumsel berharap agar Kejati Sumsel juga mengusut, Kak, terkait izin tersebut, Kak. Soal izin juga ya, dan pihak Pemda juga sudah diperiksa ya beberapa dinas terkait ya. Berita-berita terkait dugaan korupsi batubara ini sudah cukup banyak ya, dan kita buat di koran sn.com ya, dan kita rutin buatnya di Suara Nusantara edisi cetak ya. Dan Direktur Kamaki itu meminta jangan terlalu lama ya Kejati Sumsel menuntaskan ya penyidikan dugaan korupsi ini ya. Apa harapan dari Deputi Kamaki tentang dugaan korupsi ini? Ya, Kak, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan berharap agar Kejati Sumsel segera menuntaskan penyidikan dugaan kasus aktivitas tambang batubara ini, Kak ya. Di mana menurut Ferry Kurniawan bahwa dalam perkara tersebut penyidikannya jangan sampai digantung-gantung, jangan sampai berlarut-larut guna kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki Sumsel juga mengungkapkan bahwa dalam dugaan kasus korupsi tersebut diduga melibatkan banyak pihak, Kak ya. Maka dari itu Ferry berharap dalam proses penyidikan jangan sampai ada tembang pilih, Kak, itu. Oke ya, mungkin juga bukan terlalu lama ya, mungkin kita lihat proses kehati-hatian ya. Jangan sampai nanti salah periksa atau ada materi yang kurang dan ya, hingga kita harapkan juga yang mau dibawa kemana dugaan korupsi batubara ini ya, jangan sampai menggantung terlalu lama dan jangan juga ditunda karena pilkada ya. Karena kalau ditunda sampai pilkada tentu menjadi lama lagi ya. Dan kita memberikan apresiasi dan semangat kepada Kejati Sumsel ya, karena begitu banyak dugaan korupsi yang diusut saat ini ya. Oke, Ded, kita tinggalkan ya dugaan korupsi batubara ya. Kita beralih ke berita lainnya ya. Kita ulas berita tentang dugaan korupsi internet di Mubah ya. Yang terkini dari Kejati Sumsel apa, Ded? Silakan. Iya, Kak, yang terkini dari Kejati Sumsel bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2019-2003 dengan modus dugaan markup harga langganan internet sekitar 200 desa di Kabupaten Mubah yang merugikan negara sekitar 27 miliar. Tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel terus melakukan proses penyidikan, Kak ya. Hal tersebut dikatakan oleh Kasih Penerangan dan Hukum Kejati Sumsel Fani Yuliai Kasari yang kita wawancarai hari ini Kamis 11 Juli 2024, Kak ya. Dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut ada 2 saksi yang hari ini diperiksa. Bahkan Kasipenkum Kejati Sumsel sebelumnya mengatakan bahwa pada Rabu 10 Juli 2024
salah satu tersangka dari 3 tersangka berkas perkaranya sudah rampung nggak ya? Di mana dengan rampungnya berkas perkara 1 tersangka tersebut yang merupakan pihak swasta selaku direktur dilimpahkan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel kepada tim jaksa penuntut umum Kejari Musi Banyu Asin nggak ya? Hal tersebut diungkapkan oleh Kasipendkum Kejati Sumsel Fani Yulikasari SMH. Hal tersebut dilakukan karena dalam rangka tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dalam rangka persiapan persidangan yang nanti akan dilimpahkan berkas 1 tersangka tersebut ke Pengadilan Tipikor kelas 1 Palembang. Selain itu, Kasipendkum Kejati Sumsel Fani Yulikasari SMH mengungkapkan bahwa untuk 2 tersangka lainnya yang menjabat sebagai kasih dan kabid di Dinas PMD Kabupaten Musi Banyu Asin, sejauh ini berkas perkaranya masih dilengkapi oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus. Jadi perkaranya masih dalam tahap penyidikan, di mana tim jaksa penyidik akan terus melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dan pemeriksaan terhadap para saksi untuk melengkapi berkas perkara kedua tersangka tersebut, Kak. Oke, kita ulas sedikit tentang mantan kepala dinas PMD ya, yang kala itu menjabat. Sudah diperiksa, Ded ya? Sudah, Kak. Oke, Dedi silakan. Ya, Kasipendkum Kejati Sumsel Fani Yulikasari SMH sebelumnya memang mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyu Asin yang kala itu menjabat kayak dan saat ini menjabat sebagai PLT Kadis PMD Kabupaten Muba yang juga staf ahli Bupati di Muba, diperiksa oleh tim jasa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel sebagai saksi, Kak. Di mana kata Kasipendkum Kejati Sumsel, pemeriksaan Kepala Dinas PMD Kabupaten Muba yang menjabat saat itu merupakan pemeriksaan yang lebih dari 1 kali karena sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan, Kak. Terkait pemeriksaan tersebut, Suara Nusantara menunggu, Kak ya, menunggu saat saksi diperiksa di Kejati Sumsel. Kemudian sekitar pukul 15.00 saksi selesai menjalani pemeriksaan dan berhasil diwawancarai oleh Suara Nusantara. Apa keterangan dari mantan kepala PMD yang saat itu menjabat? Ya, kepala PMD Muba yang saat itu menjabat mengakui bahwa dirinya diperiksa oleh Kejati Sumsel sebagai saksi, Kak ya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya. Kemudian Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyu Asin yang saat itu menjabat juga mengakui akan memberikan keterangan yang diketahuinya karena terkait jabatannya yang saat itu menjabat serta akan kooperatif. Selanjutnya saat diwawancari oleh wartawan terkait aliran dana, Kak ya, karena kerugian negara dalam perkara ini kan mencapai 27 miliar. Kepala PMD Kabupaten Muba yang kala itu menjabat mengatakan bahwa dirinya tidak menerima aliran, Kak. Oke ya, tentang aliran dana dan jumlah kerugian ini menjadi tugas dari Kejati ya, untuk mengungkap tabir ya, kemana saja aliran dana tersebut, Ded ya. Oke, Ded ya, tampaknya kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Dan seperti biasanya kami harapkan kepada penonton Lesa SN untuk terus memberikan masukan-masukan positif agar kami terus dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan kita di akhir ulas berita ada coach ya, dan coach kita malam hari ini adalah apa yang kau raih hari ini karena pekerjaanmu masa lalu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.